Itu dia tadi bagaimana kemudian pemberian anggrek bulan dari Hambalang dari Presiden Prabowo untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Artinya saya tadi bertanya kepada Bu Ginting gini, ini jangan-jangan menunggu waktu ini juga kemudian sembari menentukan posisi. Akankah kemudian nanti posisi dari PDI Perjuangan akankah tetap standby di luar pemerintahan gitu kan, ataukah nanti justru akan ada perubahan di sana? Ini publik menunggu-nunggu hingga saat ini. Ya, kebetulan yang sudah pasti firm itu adalah posisi bahwa kami dipercaya rakyat sebagai partai pemenang pileg. Artinya dengan posisi itu kami ditugaskan, diamanatkan untuk menjadi ketua DPR RI. Nah, dalam posisi itu maka menjadi suatu tanggung jawab politik buat kami untuk sejauh ini adalah melaksanakan politik check and balance yang baik. Dan posisi itu kami pegang dengan konsisten pasca Pilpres selesai. Kami sampaikan bahwa memang di Indonesia ini tidak mengenal asas oposisi atau koalisi. Gitu ya. Artinya kalau oposisi itu persepsi publik nanti, oh semua yang dilakukan pemerintah pasti salah, harus dilawan oleh partai oposisi gitu. Tapi dengan perspektif presidensialisme harusnya tidak ada itu. Nah, dalam urusan itu, maka kami menempatkan diri sejauh ini adalah berada di luar pemerintah. Sejauh ini, artinya kemungkinan bisa berubah? Namanya di dunia ini apa yang nggak bisa berubah. Tetapi sejauh ini setidaknya kami sudah konsisten membuktikan bahwa pasca Pilpres sampai hari ini itu kami berada di luar pemerintah dan di dalam posisi melaksanakan fungsi check and balance. Maka dari itu saya rasa kami juga menjalankan tugas dengan sebaik mungkin kok. Artinya pada saat ada program pemerintah yang senafas dengan kami dukung. Kalau ada program yang implementasi di lapangannya kurang baik tentu akan kami berikan kritik konstruktif. Tetapi dalam posisi itu baik Pak Prabowo maupun Bu Mega sejauh ini saling menghormati posisi politik satu sama lain. Nah, jadi hubungan pribadi beliau berdua ini menjadi modal yang sangat baik untuk menjalankan komunikasi di tengah perbedaan posisi itu. Nah, masyarakat Indonesia ini kan sering kesulitan, Mbak. Artinya dengan satu pepatah itu misalnya antar kawan tuh tak harus sesama perahu, itu kayaknya susah gitu loh. Harusnya ini kalau kawan berarti kumpul semua gitu. Lah bukankah politik kita seperti itu? Kalau kami di PDI Perjuangan saya rasa sudah membuktikan bahwa pada saat ada posisi politik, standing position, maka kami akan konsisten dengan apa yang kami ucapkan dan apa yang kami tetapkan. Siap pula mengkritik pemerintahan saat ini jika kemudian ada yang tak senafas dengan PDI Perjuangan? Oh ya pasti, dan itu sudah kita lakukan. Artinya secara implementatif program-program pemerintah di ongoing proses 100 hari kemarin, itu banyak juga tuh kritik dari kami soal makan bergizi gratis misalnya. Secara spirit kita mendukung penuh. Artinya itu suatu hal yang positif, visi baik dari Presiden. Tetapi di lapangan kan ada banyak temuan data yang perlu kita catat. Misalnya soal ada anak yang habis makan bergizi gratis keracunan. Masalah deliverynya misalnya ini ada kritik dari daerah, wah nanti di APBD di daerah memberatkan dong untuk program ini kalau anggarannya harus bagi-bagi ke daerah dan pusat. Nah, hal semacam ini kita berikan catatan kritis, tetapi bukan berarti kita tolak sama sekali programnya. Nah, pola semacam itu tentu kita suarakan secara konsisten. Oke, menarik. Ini sudah tergabung juga bersama dengan kami ada Bung Riza Patria. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bung Riza, tadi kita sempat berbincang dengan Mas Seno dan juga Bung Ginting gitu ya. Nampaknya ini wacana menunggu bagaimana kemudian pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo ini sembari juga menentukan posisi nanti PDI Perjuangan akan seperti apa. Karena kalau dilihat katanya ini nampak pucuk dicinta ulang pun tiba, sama-sama mau sebenarnya. Apakah kemudian di sini juga memperlihatkan bagaimana Pak Prabowo tetap ingin merangkul PDI Perjuangan yang memilih berada di luar pemerintahan? Seperti itu tidak sih makna dari kiriman bunga anggrek bulan untuk Bu Mega itu tadi, Bung Reza? Ya baik, yang pertama ya sebagaimana kita ketahui bersama hubungan kedua tokoh bangsa ini, Pak Prabowo yang sekarang sebagai Presiden ke-8 dan Ibu Megawati sebagai Presiden ke-5 punya hubungan yang baik sejak lama, sejak kedua orang tuanya Bung Karno dan Pak Sumitro, kemudian juga sejak juga dulu pernah sama-sama di Pilpres Mega Pro 2009 dan seterusnya. Hubungan keduanya sangat baik dan semakin baik, semakin hangat. Dan juga hubungan kedua partai antara partai PDIP dengan partai Gerindra juga sangat baik. Terlebih
5 tahun lebih Mbak Puan di pimpinan DPR bersama Pak Dasko juga hampir setiap hari bertemu berdialog, tidak hanya membahas masalah-masalah DPR, tapi juga masalah bangsa, masalah rakyat, dan masalah kedua partai, dan tentu juga hubungan baik antara Pak Prabowo dan Ibu Mega terus dibahas antara Pak Dasko dan Mbak Puan di DPR hampir setiap hari ketemu. Jadi saya kira tidak ada lagi alasan lain bahwa memang kedua tokoh bangsa ini punya hubungan yang baik ya. Juga ideologi partai juga yang sama, juga sama-sama mengedepan kepentingan rakyat, wong cilik, dan juga Pancasila, Merah Putih, NKRI. Terlebih lagi Pak Prabowo orang yang sangat bijak, yang sangat akomodatif. Pak Prabowo selalu mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Beliau selalu menyampaikan berkali-kali di banyak kesempatan bahwa musuh satu terlalu banyak, 1000 kawan masih kurang. Jadi sekali lagi beliau sangat ingin semua elemen bangsa bersama-sama bekerja, bersinergi, bergotong royong membangun bangsa. Jadi saya kira itu pesan yang penting. Kita lihat komposisi daripada Kabinet Merah Putih mengakomodir semua kepentingan, tidak hanya partai, ormas, akademisi, profesional, pengusaha, tokoh, dan sebagainya. Beliau satukan dalam Kabinet Merah Putih yang semua bekerja untuk kepentingan bangsa, negara, dan kepentingan. Dan alhamdulillah dalam 3 bulan terakhir ini, di awal 3 bulan ini terlihat sekali kinerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Bapak Prabowo. Kita lihat, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang menyampaikan kepuasannya atas kinerja kepemimpinan Kabinet Merah Putih, kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi bagi kami, para menteri dan seluruh jajaran, para wakil menteri, utusan presiden dan sebagainya, juga lembaga, tidak ada visi menteri, semuanya yang kami laksanakan adalah visi presiden, visi misi presiden. Apa yang menjadi harapan, cita-cita, goals daripada presiden, itulah yang kami sama-sama sejajar kabinet laksanakan. Dan kami mengerti betul keinginan Bapak Presiden agar adanya percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, termasuk program-program unggulan seperti makan gizi gratis, kesehatan gratis, sekolah gratis agar segera dilaksanakan. Ya, Bung Riza, tapi begini, kalau Anda tadi sudah menyampaikan, tadi paling tidak menggambarkan ya bagaimana sebenarnya hubungan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo yang begitu tetap hangat, tetap baik-baik saja, bahkan sejalan, sevisi, semisi begitu ya. Namun kalau semuanya sudah sama, kenapa sampai sekarang tak kunjung bertemu, Bung Riza? Ya, soal pertemuan ini kan masalah waktu saja. Seperti yang kita ketahui, Bapak Prabowo sudah juga berkali-kali sejak lama ingin ketemu, sudah menyampaikan, tapi kesibukan masing-masing. Kami menghormati kedua tokoh ini punya kesibukan masing-masing, dan mencocokkannya memang tidak mudah, namanya juga masing-masing pimpinan partai, ketua umum, dan juga presiden dan sebagainya. Jadi sama-sama, yang pasti keduanya punya hati yang sama, punya pikiran yang sama, punya harapan yang sama, cita-cita yang sama untuk kepentingan bangsa, negara, dan kepentingan rakyat, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masalah pertemuan hanya masalah waktu, dan kebetulan memang diharapkan kemarin bisa ketemu, tapi Pak Prabowo kebetulan ada acara kenegaraan ke India, jadi belum bisa bertemu. Tapi ini cuma masalah waktu saja yang tertunda, juga bukan batal pertemuannya, bukan. Tapi pertemuan yang tertunda. Semua seluruh rakyat Indonesia ingin sekali kedua tokoh ini duduk dalam satu meja bersama-sama membahas. Dan kami berterima kasih dan bersyukur Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima, Ketua Umum PDIP Perjuangan, memberikan dukungan yang baik, yang penuh, menyampaikan semua kadernya agar membantu mendukung pemerintahan Bapak Prabowo, yang tentu ini kami sambut baik, sekalipun sampai hari ini posisinya masih di luar, tapi yang kami rasakan seluruh kader PDIP, anggota Dewan, dan lain semua tokoh-tokoh memberikan dukungan dan apresiasi terhadap semua program-program yang dilaksanakan. Tentunya juga kami membutuhkan kritik
dari siapapun yang membangun, yang memberikan solusi-solusi seperti disampaikan oleh Mas Seno tadi. Semua kritik bagi seluruh rakyat kami tunggu, selama itu untuk kepentingan bangsa, untuk kebaikan, termasuk dari PDIP. Jadi Pak Prabowo sekali lagi seperti yang kita ketahui adalah sosok figur seorang yang selalu mengedepankan persatuan-kesatuan, kebersamaan, persaudaraan, gotong royong, dan ingin bekerja bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa, komponen bangsa, tokoh bangsa, seluruh rakyat Indonesia bersama-sama bekerja, berjuang untuk kepentingan bangsa negara, pembangunan Indonesia ke depan. Ditekankan sekali lagi tadi begini, ingin bekerja bersama-sama, kata gitu. Masih ada niatan ingin merangkul nampaknya, dan hari kemarin harusnya bertemu ya Seno ya? Memang sudah diagendakan begitu atau bagaimana? Enggak juga ya, kita memang mengagendakan acara, tapi saya nggak ngerti bagaimana kira-kira, karena janjian antara dua tokoh ini seperti yang disampaikan Bung Riza tadi, ini masalah momennya, masalah timingnya, masalah persiapannya itu pasti dihitung betul. Nah, tapi dalam konteks ulang tahun kemarin saya rasa memang adalah momen yang intimate dengan keluarga dan teman dekat, dan khususnya dengan kader-kader internal PDI Perjuangan. Nah, tentu kita juga melihat bagaimana Presiden Prabowo kan, nanti kemarin juga ada agenda ke India, kita nggak mau mengganggu agenda itu. Oke lah kalau begitu, tapi seperti dengan judul kita ya, Anggrek Bulan dari Hambalang, kita coba ingin lihat dulu sebenarnya apa sih makna dari sebuah anggrek bulan, kado spesial dari Presiden Prabowo untuk Ibu Megawati Soekarnoputri. Kami tampilkan informasi untuk Anda pemirsa. Karena ini yang kemudian juga ditangkap oleh publik, sinyal-sinyal apa sih sebenarnya yang diberikan oleh Presiden Prabowo melalui anggrek bulan ini kan, karena banyak pula yang kemudian mengartikan banyak hal, dari mulai anggrek bulan ini dari yang warna putih hingga warna ungu. Ini nampaknya tanda penghormatan dari seorang Presiden Prabowo untuk Ibu Megawati Soekarnoputri begitu ya. Tapi Bung Ginting, Anda juga melihat tidak sih sebenarnya tadi dari yang disampaikan oleh Bang Riza begitu ya, bahwa sebenarnya memang masih ada niatan kok dari Presiden Prabowo untuk merangkul itu tadi, tidak hanya untuk pertemuan ataupun membuat gimmick-gimmick politik saja, tapi memang ada niatan di sana untuk merangkul PDI Perjuangan? Iya, saya melihat begini, awalnya ada kendala psikologis. Kendala psikologis itu adalah Presiden Jokowi, presiden sebelumnya. Artinya sebelum pelantikan presiden, setelah pelantikan presiden. Tapi sekarang setelah hampir 100 hari, menurut saya tidak ada kendala lagi. Artinya Jokowi bukan siapa-siapa lagi. Mestinya pertemuan itu bisa segera dilaksanakan. Jangan kemudian kehilangan momentum. Nah, ini kan ada dua momentum yang ditunggu-tunggu publik. Pertama adalah 100 hari pemerintahan Prabowo pada 28 Januari, dan yang berikutnya menjelang Kongres PDI pada bulan Maret atau April. Nah, ini tentu saja ditunggu-tunggu publik, dan dukungan terhadap PDI Perjuangan di tengah isu bahwa Kongres kemungkinan akan di out-out begitu ya. Ini tentu saja hubungan atau pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri itu ditunggu-tunggu publik. Apa yang ingin dibicarakan. Jadi bukan semata-mata lagi sekedar silaturahim atau anggrek bulan atau nasi goreng, tapi kira-kira inti pertemuannya, bahasannya tuh apa? Karena sampai sekarang kita tidak pernah mendapatkan agenda pertemuannya akan membahas apa. Dan gak mungkin dipublikasi juga sebenarnya teman-teman dua tokoh besar. Tapi kalau boleh berandai-andai, Anda melihat ini, akankah kemudian nanti ada hal besar dari hasil pertemuan dua tokoh ini? Akankah kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Seno, untuk saat ini sementara sih berada di luar pemerintahan. Akankah nanti berubah kalau Anda melihat, Bu Ginting? Ya, saya kira publik juga akan senang dua tokoh ini bertemu, terutama untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang menarik adalah pernyataan PDIP pada tahun 2004, 2009 itu berbeda dengan 2024 ini, di mana waktu itu PDIP tegas menyatakan oposisi terhadap pemerintahan SBY karena hubungan psikologis yang kurang baik antara Megawati dengan SBY. Tapi sekarang hubungan antara Megawati dengan Prabowo Subianto nyaris tidak ada kendala psikologis. Saya kira bagus ini akan ada pertemuan,
Dan bukan tidak mungkin kemudian PDIP juga akan masuk di dalam kabinet. Tapi mungkin itu terjadi? Sangat mungkin terjadi. Ini politik itu sangat dinamis, terutama ini. 3 tahun setelah pemerintahan biasanya akan ada dinamika yang luar biasa dan semua partai politik sudah berpikir untuk 2029. Jadi akan ada yang keluar, akan ada yang masuk. Jadi di dalam politik itu pintu tidak boleh ditutup rapat-rapat, tapi harus ada ruang untuk keluar masuk. Kira-kira begitu. Seno. Oh, tiba-tiba ke aku nih. Jadi prinsipnya mungkin gini. Mungkin masih berubah itu katanya. Enggak, prinsipnya gini Mbak Maria. Kenapa kok pada zaman Pak SBY tadi, Pak Ginting menyatakan bahwa kita sudah tegas menyatakan bahwa tidak akan masuk dan seterusnya. Memang karena itu terjadi setelah Kongres ya. Artinya pada saat Kongres itu adalah momentum politik yang memang menjadi satu momen yang diamanatkan pada kami secara internal untuk bisa menyatakan sikap politik atas pemerintahan. Nah kebetulan di 2024 ini kan memang belum Kongres nih kita. Nah secara legalistik formalnya itu nanti ketegasan kami seperti apa sikap politiknya itu akan disampaikan melalui Kongres. Oke, artinya nanti apakah kemudian akan ada hal mengejutkan dan juga perubahan sikap politik dari PD Perjuangan usai Kongres? Dijawabnya sesaat lagi ya, kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Jadi menarik di bahasannya.